Kita sudah record ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab dan doa mau belajar. Biridhoillah oleh syafaati Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan, silakan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tadi kuliah kita, praktikum kita berjalan dengan lancar sampai waktu nanti kita berakhir ya. Amin. Oke, seperti yang saya janjikan minggu kemarin, materi pada minggu ini baru ya, memulai kita membahas tentang sholat jamak dan sholat jenazah. Nah, nanti kita langsung belajar jamak qashar ya. Jamak itu artinya mengumpulkan. Kalau qashar itu artinya meringkas. Beda nggak sholat jamak dan sholat qashar? Berbeda ya. Kalau sholat berbeda. Iya, kalau sholat jamak itu tidak harus di qashar, tapi kalau sholat qashar itu harus di jamak. Jadinya syarat mengqashar atau meringkas sholat itu harus sholat itu, kedua sholat itu bisa dijamak, bisa dikumpulkan. Kita bahas. Nah, ini secara teorinya ya di dalam modul mungkin teman-teman sudah membaca. Nah, nih sholat jamak qashar ya boleh dikerjakan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua waktu itu bisa kita jamak. Tidak dalam semua keadaan kita bisa menjamak sholat atau mengqashar sholat. Tapi waktu-waktu yang tertentu. Tapi pada prinsipnya Allah itu memberikan kita keringanan rukhsah menjamak sholat itu supaya kita tidak meninggalkan kewajiban sholat. Bagaimanapun keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita, selama kita masih hidup, maka kita masih tetap wajib sholat. Walaupun dalam keadaan sakit parah, walaupun dalam keadaan perjalanan, walaupun dalam keadaan berperang. Nah, itulah yang penting kita bahas dari urgensi. Di sini Allah itu ada syariat menjamak sholat itu supaya kita jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, sholat itu tiang agama. Nek wes orang sudah sholatnya sudah tidak kopen, mesti yang lainnya sudah tidak kopen lagi. Kopen itu apa ya? Tidak keurus gitu ya. Maka sudah ya udah agamanya dipertanyakan ketika dia mengaku muslim tapi tidak sholat. Nah, untuk sholat jamak dan mengqashar ya itu ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jika memang karena sebab perjalanan, maka perjalanan itu minimal berjarak berapa? 16 farsah atau sekitar 81 16 farsah atau 80 kilometer. Dan bepergian bukan 1 kilometer.
Yang ketiga, apa? Niat. Niat itu dilakukan di sholat yang pertama, bukan yang kedua. Nek di sholat yang pertama, misalnya zuhur dan asar, misalnya, saya mau karena saya nanti sampai tujuan itu misalnya waktu asar, maka zuhur itu saya masih di perjalanan, saya itu harus niat dulu. Kalau waktu yang zuhur saya tidak niat, maka zuhur saya menjadi apa? Kodok. Bukan menjadi sholat biasa, tapi kodok, sholat yang terhutang. Jadi niat itu harus dimulai dari sholat yang pertama. Zuhur dan asar, misalnya mau ditakhir di asar, maka di zuhur harus diniatkan. Kalau zuhur tidak niat mau mengakhirkan sholat, zuhur ya di asar atau mengumpulkan zuhurnya ke asar, maka nanti zuhur itu sholatnya sholat kodok, bukan sholat ada. Jadi misalnya begini, niatnya begini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada lillahi ta'ala, tidak ada lillahi ta'ala. Menjadi sholat hutang, ibaratnya kita punya hutang sama Allah gara-gara kita dalam perjalanan kita nggak melaksanakan zuhur. Tapi sholat jamak itu sifatnya ada dibayar tunai. Nah itu. Ya, jadi penting untuk niat di sholat yang pertama. Jangan sampai kita tidak niat, maka akan menjadi hutang sholat. Terus yang keempat, sholat yang dikosor hanya yang berjumlah 4 rakaat. Jadi subuh gak iso, karena subuh juga tidak bisa dijamak ya. Mosok loro dadi sak rakaat. Terus maghrib yang tadinya 3 tidak bisa dikosor. Kosor hanya khusus yang 4 rakaat. Berarti zuhur, asar, dan isya. Terus, dan berurutan di antara keduanya. Zuhur dan asar dikumpulkan menjadi sholat jamak itu menjadi satu waktu sholat. Jadi tidak boleh habis zuhur, sholat zuhur, terus jalan-jalan, baru lanjutkan sholat asar. Tidak bisa begitu. Itu adalah satu kesatuan sholat. Jadi setelah salam sholat yang pertama langsung berdiri lagi tanpa melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, jadi tidak boleh diselani dengan sholat sunnah dan perbuatan lain-lainnya. Begitu salam sholat yang pertama, misalnya zuhur, setelah selesai zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdiri lagi melakukan sholat asar. Nah, itu harus berkelanjutan. Yang ke berapa keenam, tidak makmum kepada yang tidak menjamak. Jadi orang yang sedang jamak itu boleh dimakmumi, tapi dia tidak boleh makmum kepada orang yang tidak menjamak sholat. Paham ya? Misalnya saya makmum saya orang mukim, saya makmum dengan orang yang lagi menjamak sholat maghrib dan isya. Saya kan mau sholat maghrib di masjid misalnya. Kok di situ saya ketinggalan jamaah yang utama. Di situ ada orang jamaah sedang jamaah, tapi jamaah sholat jamak. Nah, saya ikut maghribnya aja saya boleh. Tapi tidak boleh begitu berlaku sebaliknya. Orang yang menjamak tidak boleh makmum kepada orang yang tidak menjamak. Ya. Selanjutnya adalah masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Maksudnya apa? Jadi belum sampai tujuan, maksudnya belum sampai rumah. Misalnya kita sholat, misalnya kita bepergian, ya. Rumah saya misalnya di Jogja. Saya dari Kudus misalnya. Nah, saya itu sudah sampai rumah baru saya jamak. Nah, itu namanya bukan sholat jamak, sudah sampai perjalanan saya ke rumah saya, sudah di wilayah saya lagi. Masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Oh, tempat datangnya waktu yang kedua itu maksudnya sholat yang kedua. Nah, masih dalam perjalanan. Gitu. Kok nek yang sholat pertama sudah nyampe, berarti itu tidak perlu dijamak dong ya. Misalnya zuhur kok sudah nyampe sana walaupun mepet ya langsung sholat saja, tidak usah menjamak jika memang itu memungkinkan. Biasanya sholat jamak itu kita pakai kalau kita menggunakan fasilitas umum. Ya, kalau memang pakai
kendaraan pribadi boleh, menjamak boleh, mau dikerjakan tunai seperti biasanya juga boleh. Nah, itu tentang syarat-syarat sholat jamak dan qashar. Nah, sekarang perhatikan ya, tadi sudah banyak keluhan ya di grup ya. Sengaja saya tidak panjang lebar tadi di grup. Intinya, kalau kalian paham, nanti mau saya bolak-balik pun kalian akan tetap paham. Nah, di sini rodok dipantengi di sini. Silahkan di ini. Jadi yang punya waktu itu ilaihi. Yang punya waktu apa? Ilaihi dengan sholat selanjutnya. Zuhur dan asar di jamak takdim. Yang punya waktu siapa? Zuhur kan ya? Itu siapa? Zuhur, asar, jamak takdim. Saya mau mengumpulkan zuhur dan asar, tapi jamak takdim berarti saya mengerjakan di waktu zuhur. Kalau takdim yang sebelum, yang sholat pertama. Terus zuhur, asar dikerjakan jamak takhir, berarti yang punya waktu apa siapa? Asar. Maka di situ ilaihi zuhru. Nah, setelah lafadz ilaihi ini tidak di kasroh tapi dummah. Dengan sholat selanjutnya. Itu kuncinya. Kalau itu sudah paham, insya Allah mau dibolak-balik pun misalnya saya, tapi harus satu paket ya. Sholat jamak itu kan dua waktu sholat yang dikumpulkan, jadi harus satu paket. Zuhur asar misalnya, maghrib isya gitu. Misalnya saya acak, coba Siti Hajar baca niat isya jamak takhir misalnya. Itu langsung tek, oh isya jamak takhir berarti dia punya waktu, berarti ilaihil maghribu. Ya kan? Sekarang saya tanya, coba ya dijawab ya. Zuhur asar jamak takdim yang punya waktu siapa? Zuhur. Isya jamak takhir yang punya waktu siapa? Isya. Berarti udah paham ya? Nah, seperti itu. Itu untuk walaupun nanti pada prakteknya ketika kita mau melakukan sholat jamak, kita tidak hafal redaksi seperti ini pun tidak apa-apa. Yang penting kita paham, ya Allah saya mau mengumpulkan waktu maghrib saya ke waktu isya nanti setelah saya sampai di stasiun. Misalnya seperti itu. Nah, niatnya saya niat sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Itu sebenarnya sih boleh, tapi kan karena kita sekarang lagi ada pendidikan ya begini ya, kita harus mau nggak mau menghafal redaksinya seperti ini. Kalau untuk keabsahan teman-teman ketika melakukan sholat itu ya tetap sah. Yang penting niatnya benar. Oh ya, terus satu lagi, apakah maghrib dan asar itu maghrib isya itu ya urutannya misalnya kita menjamak takhir maghrib isya, yang dikerjakan itu maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib dulu. Ada yang berpendapat isya dulu? Ada nggak? Sebenarnya boleh isya dulu. Ada ulama yang berpendapat adalah yang punya waktu dulu. Tapi lebih kuat ya, disunnahkan untuk sesuai dengan urutan sholat. Jadi misalnya teman-teman nanti mungkin suatu saat makmum ya sama imam yang mengerjakan maghrib isya jamak takhir tapi isya dulu. Salah, nggak usah begitu, itu tetap boleh. Itu boleh isya dulu baru maghrib. Cuman tidak mendapat kesunahan. Kesunahan kita tetap memakainya urutan waktu gitu ya, tapi tetap sah. Misalnya nanti kok kalian makmum sama orang yang mendahulukan isyanya dulu daripada maghribnya, itu tetap sholatnya jamaknya itu sah gitu ya. Karena sering saya juga makmum dengan imam yang seperti itu. Imamnya berpendapat bahwa ya yang punya waktu isya dulu ya isya dulu untuk sholat dulu. Jadi isya baru maghrib. Tapi nek saya sholat sendiri, saya sholat
misalnya saya jadi imam, saya akan melakukan maghrib dulu baru isya. Walaupun itu tetap sah-sah saja. Nah, jadi niatnya usolli fardhu zuhri. Nah, setelah itu rakaataini. Nah, ini sering salah teman-teman ya. Di sini biasanya masih memakai redaksi sholat yang biasa, niat yang sholat yang biasa. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin misalnya. Mustaqbilal qiblati. Nah, di sini ditambahi sholli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an. Qasran itu artinya meringkas, majmu'an dijamak, ilaihil asru. Ilaihil asru dijamak kepadanya nanti sholat asar. Mustaqbilal kiblati menghadap kiblat, adaan tunai lillahi ta'ala. Kalau kita melaksanakan sholat tapi terhutang, di sini tidak adaan tapi kodoan. Kodoan lillahi ta'ala. Misalnya teman-teman belum sholat isya, ketiduran, bangun-bangun wes azan subuh. Tetap tahu nggak seperti itu, Bu? Seperti itu pernah? Namanya manusia ini pernah ya, tapi itu tidak ada niat kesengajaan. Makanya diusahakan kalau mau tidur itu sholat isya terlebih dahulu. Kalau kok kebablasan ya tangi turu kayak wudhu terus sholat. Niatnya tidak ada alillahi ta'ala tapi qada alillahi ta'ala. Nah, kalau sholat jamak, makanya ini penting ya, zuhur dan asar, niat di zuhur. Makanya di belakangnya adaan, tidak kodoan. Tapi kalau kita tidak niat di sholat yang awal menjadi sholat kodo. Yang saya ucapkan tadi. Terus sholat asarnya, asar jamak takdim. Usolli fardhul asri rakaataini qasran majmu'an ila. Nah, yang ikut itu ila. Kan asar ikut ke zuhur, jadi ila. Ikut ila. Ila zuhri, setelah lafadz ila itu harus dikasroh. Ila zuhri, tidak ila zuhru, salah, otomatis itu salah. Biasanya saya kata kuncinya itu, kalau anak sudah paham, ila mesti setelah itu kasroh. Ila zuhri mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ya. Sekarang zuhur asar jamak takhir, berarti zuhur ikut ke asar. Makanya niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilal asri, karena ikut ke asar. Ilal asri mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Asarnya dia yang diikuti maka ilaihi. Usolli fardhul asri rakaataini qasran majmu'an ilaihi zuhru. Tidak boleh ilaihi zuhri. Ilaihi zuhru mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Bebas ya, makmum atau ada alillahi ta'ala bebas. Nah, maghrib. Nah, di sini maghrib berbeda dengan yang zuhur asar tadi. Maghrib ini tidak ada lafadz qasron. Hanya majmu'an. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atim majmu'an. Maghrib yang diikuti jadi ilaihil aisya'u. Ilaihil aisya'u mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Isya yang ikut ke maghrib karena takdim. Usolli fardhul isya'i rakaataini qasran majmu'an ilal maghribi mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kalau isya, maghrib isya jamak takhir berarti maghribnya yang ikut ke isya. Berarti usolli fardhul maghribi salasa raka'atim majmu'an ilal isya'i mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Nah, isya yang punya waktu karena jamak takhir. Usolli fardhul isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihil maghribu mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala.
Insya Allah kalau paham, ya ndak usah hafal. Nek paham, insya Allah nanti hafal. Yang penting itu. Makanya saya pahami, jangan terpancang dengan teks, tapi kalian paham. Usahakan menulisnya pun kalian urut seperti ini, atas bawah sama. Kalau bisa jadi selarik, insya Allah nanti akan lebih lebih mengena. Lafadznya itu sama. Yang tidak ada di mananya. Oh ya, ini bedanya di sini begitu. Nah, itu untuk sholat jamaah. Dan materi yang kedua adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah sholat yang fardu kifayah. Tapi kita tidak boleh menyepelekan sholat fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mensolatkan atau yang tidak bisa mensolatkan, maka dosa kabehane. Ya kan? Nah. Apalagi zaman corona seperti ini ya, banyak sekali mayat yang sudah divonis divonis COVID, akhirnya tidak bisa dimandikan sebagai mestinya, tidak bisa, kadang terus langsung dimakamkan, nggak bisa disolatkan ya, memang cukup miris ya. Apalagi jenazahnya kiai, bunyai, guru-guru kita, itu rasanya sakit di hati, nggak bisa ngormati sebagaimana mestinya seharusnya itu loh. Malah jadi kayak curhat, tapi benar kasihan lantaran COVID seperti ini jadi tidak bisa menghormati jenazah sebagaimana mestinya. Nah, ini ditulis Arabnya saja, terus dilafadzkan. Usolli ala, kita misalnya mau yang mudah ya pakai mayat laki-laki, itu memang lebih mudah. Usolli ala hadzal mayyiti, pilih salah satu, jangan dua-duanya. Kalau perempuan ya perempuan semua, laki-laki ya laki-laki semua dari awal, dari niat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ditambah lagi, kalau mau sempurna tambah lagi dengan doa yang di bawahnya. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi al khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu akbar.
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة اعتق رقابنا ورقاب هذا الميت من النار. اعتق رقابنا ورقاب هذا الميت من النار. اعتق رقابنا ورقاب هذا الميت من النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على هذا الميت واجعل قبره روضة من الجنة ولا تجعله له خفرة من النيران. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Selesai. Sudah sampai situ. Nah, kenapa saya contohkan satu untuk mayat laki-laki saja? Jadi nanti teman-teman nggak bingung. Oke, pakai mayat laki-laki semua juga boleh. Nanti kalau laki-laki sudah paham, kalau untuk perempuan kan nanti tinggal nambahi tak marbutoh saja, sama hu diganti dengan he, ya. Mungkin itu saja kita lewat Zoom. Nanti kita pindah di Google Meet biar lebih ini lagi, lama lagi. Kita tapi ini sudah berapa menit ya, Mbak? Ini tadi di saya udah ada pemberitahuan, Bu. Sudah? Iya. Ibu mau nanya boleh, Bu? Boleh, silahkan. Ibu kalau tadi kan Ibu kan niatnya kan dari modul ya, Bu. Aku tuh kemarin lihat niatnya tuh dari YouTube gitu, Bu, sekalian cari arti, tapi beda, Bu, niatnya gimana, Bu? Sesuai modul. Ya. Sesuai modul. Ya, sesuai modul. Nanti kamu pusing sendiri malah. Sakjane malah nggak usah nyari YouTube yang lain. Kemarin kan sudah tak kasih YouTube kita kan. Nah, karena memang artinya banyak. sih, Bu, kemarin nyari arti. Kan artinya sudah ada di modul. Tidak ada. Kayaknya Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Pakai yang di modul saja ya. Berarti nggak usah pakai arti ya, Bu? Udah usah. Hanya niat saja. Tidak usah pakai surah ya baru masuk. Tidak usah memakai arti. Langsung baca seperti saya itu tadi. Langsung begitu maju misalnya. Niat zuhur asar jamak takdim sholli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala sholli fardhul asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Terus zuhur asar jamak takhir sholli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ila al-'asri mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala sholli fardhul 'asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhru mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Selesai zuhur dan asar. Sekarang maghrib dan isya jamak takdim sholli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihil isya'u mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala usolli fardul isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilal maghribi mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Maghrib isya jamak takhir usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilal isya'i mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala usolli fardul isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribu
mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selesai salat jamaah. Kalau paham ke pena. Enggak apa-apa, nanti yang pertemuan awal kan masih trial, maksudnya masih terbata-bata, tidak apa-apa. Yang pertemuan evaluasi minggu depan lebih lancar lagi. Gitu. Atau mau setorannya besok tapi sekalian sama sholat apa? Jenazah. Iya. Jenazah. Bu, mau tanya. Ya. Silakan. Kalau baca doanya yang sholat jenazah. Kenapa ya kalau yang Baca sholat doa jenazah? yang sholat jenazah itu harus lengkap apa? Kalau bisa lengkap, Mbak. Bacanya. Heeh. Kalau bisa lengkap, silahkan dilengkapi. Nanti ada kemarin kok yang nilainya 100, semuanya dibaca lengkap. Itu bisa. Ini nggak bisa sih. Jadi kan ditambah ya sholawatnya. Sholawatnya itu seperti bacaan tahiyat itu. Seperti bacaan tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kira-kira hari ini sudah siap semua belum? Belum, Bu. Besok pagi? Belum, Bu. Mau besok pagi? Ibu kalau mau sekarang gimana, Bu? Oke. Mau sekarang kita mau pindah di Meet boleh? Atau mau tetap pakai Zoom? Meet aja, Bu. Meet aja, Bu. Berarti kita ending dulu ya. Aja, Bu. Ya, kita akhiri Ya, dulu. Bu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.